Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Kali ini topik pembahasan kita adalah berbohong itu menyenangkan. Nah, oleh karena itu sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita saksikan video berikut ini. Akhirnya pada saat umur 10 tahun itulah saya menemukan hidayah. Sebenarnya sebelum saya menemukan hidayah itu cukup ini ya, cukup surprise gitu. Kenapa saya bilang surprise? Karena perjalanan saya dari kecil, ketika saya menggeluti kegiatan di gereja, saya juga sempat nyanyi di gereja. Ikut paduan suara di gereja, saya sempat juga. Dan kebetulan SD saya juga SD Kanisius Noto Yudan. Bagi kalian yang orang Jogja pasti tahu. Nah, kita sudah menyaksikan cuplikan video tadi ya. Nah, beliau katakan bahwa dia jadi mualaf itu usia 10 tahun gitu. Nah, waktu kecil dia sering main ke gereja gitu ya. Jadi dia mualaf usia 10 tahun, berarti sekitar usia kelas 4 sampai kelas 5 ya. Dia mualaf katanya. Saya tidak tahu mualaf itu karena apa. Katanya dia pusing gitu, stres kali ya. Apakah dia kurang dapat kasih sayang dari ibunya sama keluarganya gitu, saya nggak tahu. Nah, tapi dia katakan dia pusing sehingga jadi mualaf. Nah, dari cerita video seutuhnya itu nampak bahwa dia ini berbohong. Kalau hanya main di gereja, anak kecil juga gereja itu kan luas biasanya, apalagi gereja Katolik itu kan luas ya. Jadi mungkin mereka main-main ke gereja gitu, terus dia anggap dirinya sebagai orang Katolik gitu ya. Nah, ini nampak sekali teman-teman. Nah, nampak kebohongannya di mana? Ceritanya gini, ketika misa di kebaktian di gereja itu kita kan tompo kumuni. Jari wong Jawa tompo kumuni. Tompo kumuni itu kita menerima demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kemudian kita menerima semacam permen ya, permen berwarna, bukan permen. Bentuknya kayak permen berwarna. Saat saya mau tompo kumini itu, saya kan kita berbaris berjajar ya, berbaris seperti ngantri gitu. Ketika detik-detik giliran di depan saya ada 2 atau 3 orang itu, saya selalu nggak jadi gitu, duduk lagi, kembali ke tempat duduk. Dalam cuplikannya ini dia katakan bahwa dia ikut Ekaristi ya, perjamuan kudus. Jadi kalau di gereja Katolik itu kan makan roti dan minum anggur, dan memang biasanya berjejer gitu ya. Tapi pertanyaannya, dia katakan bahwa dia mualaf itu usia 10 tahun. Sedangkan setahu saya baik di Katolik maupun Kristen, orang ikut Ekaristi atau perjamuan kudus itu tidak sembarangan karena itu hal sakral. Dan usia kelas 4 sampai kelas 5, usia di bawah 12 tahun itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti Ekaristi. Nah, saya berpikir bahwa ini orang sering main ke gereja Katolik dan dia menyaksikan orang Katolik itu mengadakan Ekaristi. Dan dia katakan bahwa itu seperti permen. Memang kalau gereja itu kan ibadah kan tidak ditutup, terbuka, jadi siapapun bisa dari luar lihat gitu ya. Nah, sehingga dia katakan dia ikut Ekaristi itu. Dari sini dia berbohong dan dia menikmati, dia cengar-cengir gitu ya, senang sekali. Karena bagi dia sebuah kebohongan itu menyenangkan begitu. Nah, jadi ini nampak sekali bahwa orang ini mau berbohong bahwa dia dulu mualaf. Dari kesaksian sang mualaf ini nampak sekali kebohongan dia. Dia mengarang cerita seolah dia adalah seorang Katolik yang akhirnya mendapat hidayah. Tetapi kebohongannya sangat nampak. Itulah sebabnya kitab Amsal pasalnya yang ke-14 ayat 5 mengatakan, saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Jadi orang yang
mengarang cerita dan menyembur-nyemburkan ya. Saat ini kan di YouTube adalah saksi dusta. Jadi dia ingin bersaksi tapi saksinya itu dusta. Nah, orang seperti ini adalah pembuat kejahatan dengan berbohong. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi ibu ini menceritakan bahwa dia dulu Kristen Katolik, tapi dia jadi mualaf sejak usia 10 tahun tadi seperti yang dikatakan ya. Tapi nampak sekali dia berbohong. Nah, jadi orang yang suka berbohong itu dipastikan bahwa dia adalah anak iblis dan dia sedang melakukan kehendak bapaknya, yaitu berbohong. Membohongi banyak orang, dalam hal ini khususnya saudara-saudara muslim ya, supaya mereka percaya kepada kebohongannya seolah itu kebenaran dan bisa viewernya banyak di YouTube dan dari situ kan mendapat keuntungan ya. Nah ini jadi ini penting, pembohong-pembohong seperti ini perlu dihindari. Kemungkinan besar adalah seorang muslim yang cuma mengikuti skenario, hanya melihat-lihat saja kemudian mengklaim dirinya sebagai orang Katolik. Nah pertanyaannya, waktu kecil usia 10 tahun itu mualaf, masa ibunya ndak tahu sehingga dia bawa juga ke gereja? Mustahil seorang ibu tidak tahu anaknya mualaf. Oke lah, dia katakan dia tinggal sama budenya. Nah masa budenya ndak tahu kalau dia itu mualaf gitu loh. Bahkan dalam videonya juga dia katakan bahwa dia mencuri Alkitab terus dia baca. Masa mencuri Alkitab? Ya Alkitab itu punya mama bapaknya, ya berarti punya dia juga. Masa ketika dia baca orang tuanya marah? Nggak mungkin gitu loh. Nah jadi ini nampak sekali bahwa si mualaf ini adalah seorang pendusta dan dia menikmati kebohongannya itu ya. Nah ini rekayasa orang-orang yang mengaku mualaf. Nah oleh karena itu saudara-saudara, bagi Anda yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian komen di kolom komentar dan share kepada teman-teman agar teman-teman yang lain tidak mudah dibohongi ya, khususnya teman-teman Katolik bisa tahu bahwa orang ini memanfaatkan nama Katolik untuk ingin mencari sesuap nasi lewat YouTube. Kemudian bagi saudara-saudara muslim supaya tahu bahwa kalian seringkali dibohongi oleh orang-orang yang mengaku sebagai mualaf hanya untuk mencari keuntungan, cari makan lewat kalian. Nah kalau ada yang bisa, masih percaya dengan kebohongan seperti ini, berarti Anda itu adalah orang yang lebih bodoh daripada orang-orang ini, sehingga Anda mudah dibohongi gitu kan. Nah jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lain ya. Ini kalau ada yang mau beli buah kates, silakan hubungi Inang yang punya kebun ini ya, untuk bisa beli gitu. Enak, manis sekali, kami juga beli untuk ya menambah vitamin tubuh ya, biar kita sehat. Ya kita berterima kasih kepada petani-petani yang mau menanamkan ini untuk kita ya. Oke, sampai jumpa pada video-video yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.